Tante harap adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai ibadah kita bernyanyi dulu ya. Kalau Tante bilang Laskar Kristus, semua adik-adik yang di rumah bakal berdiri. Laskar Kristus, yeay! Jadi kita bernyanyi ya. Ada satu gerak, semangat ya, harus semangat dong. Ada satu gerak, 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 tambah satu gerak menjadi dua. Ada dua gerak, 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 tambah satu gerak menjadi tiga. Ada tiga gerak, 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 tambah satu gerak menjadi empat. Ada empat gerak, 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 tambah satu gerak menjadi lima. Ada lima gerak, 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 tambah satu gerak menjadi sehat. Ada satu gerak, 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 tambah satu gerak menjadi dua. Ada dua gerak, 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 tambah satu gerak menjadi tiga. Ada tiga gerak, 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 tambah satu gerak menjadi empat. Ada empat gerak, 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 tambah satu gerak menjadi lima. Ada lima gerak, 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 tambah satu gerak menjadi sehat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri
padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, rindukan namamu. Dengan dendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan dendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan dendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Adik, sekarang kita memulai ibadah kita ya. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 585. Umpama Jehovah Nebatana, amin haleluya. Si gonggong langita, noon rodi isina, amin haleluya. Betari kalau masinggang tujalana, amin haleluya. Nasoka jalana, badia do Jehovah, amin haleluya. Endehon, 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 amin haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya, yang dipimpin oleh Tante Morensi. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik atas segala berkat dan atas kehidupan yang masih Engkau berikan hingga saat ini kepada kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan melakukan ibadah kami, mulai ibadah kami. Engkau berkati Tuhan Yesus ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 826 ayat 1. Oh iya Tuhan, mari te hata
yang dibawakan oleh Ina Winda Borupane. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kepada adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing, kita bersatu di dalam doa. Semua menutup matanya, dilipat tangannya, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia Tuhan yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini. Engkau masih memberkati kami dan melindungi kami anak-anak sekolah minggu HKBP BTSD dimanapun kami berada. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat mengerti mengenai firman-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kepada adik-adik sekolah minggu semuanya, yang menjadi tema firman Tuhan kita pada saat ini yaitu aku mau membaca Alkitab setiap hari. Apa tadi adik-adik? Inang bilang aku mau membaca Alkitab setiap hari. Mungkin dari adik-adik semua ada yang pernah bertanya seperti ini. Apa sih gunanya membaca Alkitab? Apa sih Alkitab itu? Kenapa aku harus membaca Alkitab setiap hari? Mungkin kita pada bertanya-tanya seperti itu. Kalau menurut Inang, Alkitab itu adalah buku yang istimewa. Kenapa Inang mengatakan Alkitab adalah buku yang istimewa? Karena Alkitab itu adalah bukunya Tuhan. Alkitab itu adalah bukunya Tuhan, sehingga kita mengatakan Alkitab adalah buku yang istimewa. Alkitab itu menurut Inang adalah buku yang paling Inang sukai daripada buku-buku pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kenapa Inang mengatakan demikian? Karena dalam Alkitab itu kita dapat membaca segala firman Tuhan, membaca mengenai peringatan-peringatan yang berikan Tuhan, membaca mengenai seluruh isi Alkitab dengan baik. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat 17. Adik-adik semua dibuka ya Alkitabnya di rumah masing-masing. Inang akan membacakan untuk kita semua. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, di dalam Alkitab kita, dalam firman Tuhan hari ini, dikatakan bahwa Paulus mengingatkan Timotius untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidupnya. Kalian tahu nggak, Timotius itu waktu kecil dia sudah diajarkan membaca kitab suci loh. Dari dia berumur kecil, dari dia waktu masih anak sekolah minggu, dia sudah diajarkan membaca kitab suci oleh orang tuanya, oleh ibunya dan oleh neneknya. Siapa sih yang tahu siapakah ibunya dari Timotius? Ibunya Timotius yaitu Oinike. Ibunya Timotius sudah mengajarkan kepada Timotius mengenai kitab suci dari kecil. Ibunya sudah mengajarkan secara berulang-ulang setiap hari. Supaya apa? Supaya Timotius menjadi anak yang baik tentunya, supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, kepada adik-adik sekolah minggu semua, coba kita bayangkan, apakah kita di rumah selama ini seperti itu? Apakah kita seperti Timotius? Apakah kita sudah membaca Alkitab kita setiap hari di rumah? Ataukah kita selama ini cuma membaca Alkitab pada saat ibadah saja? Pada saat sekolah minggu saja? Pada saat Jumat ceria atau Sabtu ceria aja? Pada saat belajar agama aja? Apakah kita membaca Alkitab pada saat-saat seperti itu saja? Di sini Inang mengingatkan kepada kita semuanya, kita membaca Alkitab jangan cuman pada hari-hari tertentu saja. Kita usahakan membaca Alkitab setiap hari.
kita ingat dulu si Timotius. Timotius sudah membaca Alkitab dari kecil. Apakah kita seperti itu? Nah, kepada adik-adik semuanya, di sini Inang sampaikan bahwa segala tulisan, segala kata-kata yang dalam Alkitab itu sangat bermanfaat untuk kita. Di sini dikatakan di ayat 16 itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi selama ini jika kita berperilaku tidak baik, jika kita rajin membaca Alkitab, Inang yakin pasti segala kehidupan kita lama-kelamaan akan menjadi baik. Di sini juga dikatakan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jika kita rajin membaca Alkitab kita ini setiap hari, tentunya kita akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada orang tua, anak-anak yang taat kepada guru-gurunya, kepada guru sekolah minggunya, kepada teman-temannya, dan terlebih taat kepada Tuhan. Karena dalam firman, dalam Alkitab ini semua tadi telah dijelaskan. Nah, di sini Inang ada mempunyai video buat kita semuanya. Pada adik-adik sekolah minggunya dapat mengikutinya ya. Ada seorang kakek yang senang membaca Alkitab. Kakek ini punya seorang cucu yang juga dianjurkan untuk selalu baca Alkitab. Tapi cucu itu bertanya, "Kek, untuk apa kita baca Alkitab?" Kakek berkata, "Alkitab bisa merubah hidup kita." "Tapi kek, aku sering lupa." "Nah, coba kamu ambil panci arang di sana dan isi air dari sungai." "Tapi pancinya bocor kek, bolong, nanti tumpah." Kakak bilang, "Just do it, lakukan saja." Akhirnya cucu itu pergi mengambil air di sungai dengan panci yang bolong. Benar saja ketika berlari kembali, panci itu mengeluarkan air yang baru saja diambil. Kakek bilang, "Lakukan lagi." Cucu itu lakukan ke sungai, isi lagi airnya. Tapi di tengah jalan air tersebut tumpah dan kembali ke depan kakek dalam keadaan kosong. Tapi sang kakek berkata, "Jangan menyerah, ambil lagi air di sungai." Sang cucu menurut dan kembali berlari dengan sekuat tenaga agar air yang tumpah sedikit. Tapi tetap saja begitu sampai di depan kakek, airnya kosong. Kakek bilang, "Sekarang lihat sisi positifnya. Ember yang tadinya panci hitam sekarang sudah mulai bersih, luar dan dalam." Sama seperti Alkitab, mungkin kamu lupa baca Alkitab, tapi kalau kamu konsisten, kamu akan bersih, luar dan dalam. Bible is basic instruction before leaving earth. Kamu akan diperbaharui, luar dan dalam, terus menerus, tetap setia. Kalau kita sadar, kita lupa, berarti kita ingat. Lupa, ingat, baca lagi. Lupa lagi, ingat lagi, baca lagi. Konsisten. Lupa itu wajar, tapi kita mau perbaiki atau enggak. Lupa, ingat, baca lagi, tetap setia. Nah, dari video tadi, Inang mau bertanya dulu kepada adik-adik sekolah minggu. Apakah yang kalian dapat dari video yang sudah diputarkan tadi? Coba kalian jawab ya di rumah masing-masing. Dari video tadi kita bisa melihat bahwa seorang kakek-kakek dia sudah rajin membaca Alkitab. Kakek-kakek aja rajin membaca Alkitab, apalagi kita anak-anak sekolah minggu yang masih muda, yang masih kuat. Kita harus bisa melebihi dari kakek-kakek tersebut ya kan? Jadi adik-adik sekolah minggu juga harus lebih rajin membaca Alkitab dari kakek-kakek tadi. Nah, yang kedua yang kita dapat yaitu kita lihat anak-anak tadi. Anak-anak tadi membawa apa? Ayo, apakah yang dibawa oleh anak-anak tadi? Anak-anak tadi membawa ember. Embernya itu sangat kotor sekali. Tetapi ketika diisi air, lama-lama embernya menjadi bersih. Nah, seperti itu juga dengan kita adik-adik. Jika kita setiap harinya yang kita memiliki sifat-sifat yang tidak baik selama ini, jika kita setiap hari disirami dengan firman Tuhan, setiap hari kita belajar mengenai firman Tuhan, setiap hari kita membaca firman Tuhan yang ada di Alkitab ini, lama-kelamaan perilaku-perilaku buruk kita juga akan menghilang secara perlahan-perlahan. Ya kan? Seperti ember tadi, sekotor apapun ember itu, ketika dia disirami air secara terus-menerus,
dia lama-kelamaan akan bersih. Jika kita setiap hari memiliki sifat yang gak baik, kita suka berbicara kasar, kita suka berperilaku yang tidak baik kepada orang tua, kepada mama kita, kepada bapak kita, kepada semuanya. Ketika kita membaca Alkitab, kita rajin membaca Alkitab sehari 1 ayat atau 2 ayat atau 3 ayat, pasti lama-kelamaan pribadi kita atau kehidupan kita juga akan semakin lebih baik. Kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang membanggakan orang tua kita dan terlebih membanggakan Tuhan. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan yang bisa Inang jelaskan pada saat ini. Semoga adik-adik di rumah dapat memahami ya. Jangan cuma didengarkan aja, tetapi dilakukan juga firman Tuhannya, oke? Nah, sebelum kita menutup ibadah kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Ajarlah kami Tuhan anak-anak sekolah minggu supaya kami lebih rajin lagi membaca Alkitab kami, mendengarkan firman-Mu dan berperilaku yang baik terlebih kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, buat anak-anak sekolah minggu HKBP Bethesda dimanapun berada, baik yang sedang mengadakan kegiatan ibadah di rumah masing-masing, Tuhan yang memberkati dan membimbing mereka, lindungilah mereka ya Tuhan. Berkati segala pelajaran mereka, berkati segala pendidikan mereka, berkati segala kegiatan mereka. Begitu juga ya Tuhan buat kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, Engkau selalu melindungi mereka dan menyertai mereka. Segala kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Tuhanlah yang memberkatinya. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.